Sebagai bendahara, fungsi dari Dirjen Perbendaharaan bukan hanya sebatas mengeluarkan uang saja. Lebih dari itu, DJPB juga punya fungsi sentral dalam mewujudkan maju atau efektifnya pembangunan di satu daerah. Dalam obrolan sore kali ini, tribunbengkulu.com mewawancarai Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Syarwan. Mulai dari fungsi DJPB yang belum banyak diketahui masyarakat, sampai peran sentralnya dalam mengatur dana desa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Di sebelah saya ini sudah ada pimpinan tertinggi di kantor ini, Pak Kakanwil, Pak Syarwan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Nah, dan ceria. Dan ceria ya. Iya. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ini temanya berat tapi santai. Santai aja. Ya, ini tentang sepak terjang ataupun sepak terjang ya, dan kerja daripada Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Saya saking nggak santainya, saya demi wawancara Pak Syarwan, saya harus baca nih setumpuk buku ini. Tapi masih nggak ngerti juga. Baik, masyarakat, Pak Syarwan langsung saja. Ya. Masyarakat mungkin hal umum, mungkin para jurnalis pun tidak banyak mengetahui hal-hal mendetail atau hal-hal yang krusial tentang Dirjen Perbendaharaan sendiri. Bisa Pak tolong secara umum disampaikan, ini fungsi dan tugasnya itu seperti apa dari Dirjen Perbendaharaan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus, dan ini memang betul sih. Ya, kita ini masih banyak belum dikenal oleh masyarakat luas di sini. Orang masih ingat Dirjen Anggaran. Udah zaman dulu Dirjen Anggaran dulu namanya, zaman Dirjen Anggaran, karena dulu kita masih penguasa ya. Ada kas negara, ada kantor bendahara negara. Terus berevolusi menjadi kantor perbendaharaan dan kas negara. Saat ini kami di pelayan. Nah, jadi pelayan ya, Pak. Jadi kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan ini terdiri dari ada saya selaku pimpinan tertinggi, ya, Kakanwil. Terus ada kepala bagian umum. Kepala bagian umum. Itu support ya. Support untuk tugas-tugas yang di sini. Di samping dia mengelola SDM, ada juga mengelola kinerja. Tentu saja ada juga rumah tangga ya untuk mensupport tugas-tugas, dan juga ada bagian keuangan itu. Nah, di samping itu yang teknis ada bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 1. Itu yang ngurusi apa saja yang masuk anggaran ya untuk teman-teman yang mengelola dari kementerian dan lembaga. Di sini dikenal dengan Satker Vertikal. Oh, Satker yang ke kementerian ya Pak ya? Yang misalkan polisi, Kumham, Kejaksaan, ya, terus Kemenak, terus ada MAN-nya, dan PUPR juga ada ya Pak ya? Betul. Nah, satu lagi ada bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 2. Nah, ini berkaitan dengan Pemda. Ini yang ngurusi dak fisik, dana desa. Terus termasuk juga KUR dan UMI. Di samping itu dia ada bikin kajian-kajian. Gitu. Nah, yang berikutnya ada lagi bidang pelaporan keuangan ya. Oh, nggak masuk 3 itu ya? Itu hanya 2 saja tadi ya Pak ya? Nah, ini di sini semua. Jadi pelaksanaan anggaran bukan dilaksanakan aja, tapi kita disusun pertanggungjawaban juga supaya masyarakat luas tahu nantinya. Jadi pelaporan keuangan tuh ada di kita juga, khusus untuk di Provinsi Bengkulu ini. Gitu. Nah, di samping itu ada bidang SKKI. Apa itu Pak? Ini untuk menjaga supaya teman-teman yang kerja ini pertama terjaga integritasnya, itu udah pasti itu ya. Jadi kayak polisinya, terus dia membina KPPN supaya berjalan sesuai dengan aturan. Gitu. Nah, dan Kementerian Keuangan saat ini sudah punya nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ini yang menjaga kita nih ya. Itu ada dari integritas, terus profesional. Kalau integritas pasti terkait dengan kejujuran, amanah. Profesionalitas itu artinya kita harus bekerja tuntas, pasti kita harus menguasai pekerjaan, punya ilmu yang mumpuni. Gitu. Terus sinergi, sinergi ini kita bekerja sama bukan hanya internal, tapi dengan pihak luar, dengan teman-teman di satker-satker vertikal, dengan Pemda, supaya ya pengelolaan APBN APBD betul-betul lancar dan baik tentunya. Bukan hanya lancar terhabis saja duitnya, tapi baik gitu loh. Itu yang harus kita jamin. Nah, terus kita pastikan prosedur di KPPN gitu, dan seterusnya.
Dan situ juga dia memantau kode etik kita juga. Tuh. Oh, ada kode etiknya ya. Nah itu, jadi situ. Nah di bawah Kanwil ini ada KPPN namanya, Kantor KPPN. Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, tugasnya itu menyalurkan APBN, membayar gaji, membayar biaya operasional, membayar belanja modal itu misalkan kita bangun, ya itu terkait dengan aset. Nah itu. Ini ada berapa KPPN Pak di kita Bengkulu ada 4. Ada 4 ya Pak ya. Pertama di Bengkulu, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Yang kedua ada di Kota Curup. Ini termasuk kategori A1, artinya volume kerjanya cukup tinggi. Cukup tinggi. A1 namanya A1. ya Pak ya. Terus ada A2 ada di KPPN Mana dan KPPN Muko-Muko itu. Nah, itu tadi secara literally kalau bahasa orang Jaksel sekarang itu kan perbendaharaan. Maka tugasnya adalah tugas-tugas bendahara ya Pak, seperti itu. Nah, yang diurusi tadi bagaimana penyaluran ya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti itu Tribuners. Jadi tugasnya ini bukan kaleng-kaleng ini tugasnya ini kan. Kita sekarang malah kompleks gitu loh. Tidak hanya menyalurkan, tapi kita kawal sampai dengan pertanggungjawaban. Dan juga kita harus bikin kajian. Apakah betul nih APBN ini sudah berkontribusi untuk ekonomi masyarakat. Karena lancar saja tadi tidak cukup ya Pak ya, tadi lancar. Harus jadi apa nih? Pastikan outputnya dan outcome-nya kayak apa. Jangan-jangan jadi output tapi nggak dipakai. Misalkan kita bangun jalan, taunya hanya ke tempat yang tidak dilalui oleh masyarakat luas, misalkan gitu kan. Itu tugas perbendaharaan juga Pak untuk menilai, mengassessment apakah itu di Enggak tugas kita, tapi kita minimal mengetahui ada outputnya minimal untuk mengetahui itu. Kita pastikan memang dia ada outputnya dari PBN dan lebih baik lagi pakai outcome-nya, kita tahu persis itu. Outcome-nya apa gitu, seperti outcome itu. Artinya berguna bukan hanya seonggok bangunan, tapi benar-benar terpakai. Misalkan dia bangun puskesmas, di mana letaknya kita tahu itu. Output itu berupa fisiknya, outcome itu hasilnya. Hasilnya itu memang berguna apa tidak. Jadi paling tidak pemerintah punya second opinion dari penilaian-penilaian tadi, bahwa menurut Dirjen Perbendaharaan pembangunan yang ini berguna atau tidak. Paling tidak seperti itu ya Pak ya digunakan. Minimal kita melaporkan ya. Karena nggak jadi tugas bendahara ngeluarin doang saja ya Pak ya. Dulunya seperti itu ya Pak ya. Dulu kan kita nggak punya pertanggungjawaban, kan namanya PAN kan, perhitungan anggaran negara. Kalau sekarang semua kan dibukukan. Ya, kita sudah mulai ada akuntansinya kan itu. Makanya kita keluar LKPP ya, laporan keuangan pemerintah pusat ya. Kalau untuk Pemda kan namanya LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi semuanya tercatat. Setiap rupiah itu ada untuk apa? Itu. Bayar gaji, untuk bayar siapa, untuk honor-honor. Belanja barang jadi apa? Apakah beli alat tulis? Itu tercatat semua tuh. Sekarang sudah namanya persediaan kalau yang habis dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau berupa aset harus jadi juga. Gedungnya seperti apa? Bangunannya kayak apa, itu harus bisa kita sampaikan. Sebelum kita bicara tentang isu-isu atau masalah-masalah yang kerap terjadi di Bengkulu atau kondisi kekinian Bengkulu, saya tadi sempat membaca bahwa di sini itu slogan atau tagline-nya kalau PACA ya Pak ya. Iya. Nah, apa itu Pak? Apa saja itu Pak? PACA itu profesional. Profesional, oke. Pasti kan profesional. Profesional tadi kan bekerja tuntas, pasti kompetensi kita bagus ya. Dan kita ya. Terus satunya itu akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan pekerjaan kita itu. Ya, kita benar-benar rigid itu loh, bisa dijelaskan semuanya. Terus cepat itu kita ngerjakan harus cepat, dan juga bukan hanya memberikan layanan, tapi kerjaan juga harus tuntas. Layanan juga kita harus cepat juga. Ya. Jadi kalau kita di sini mengerjakan misalkan revisi itu sekarang ditarget 1 jam kelar. Gitu. Iya. Revisi saja. Iya. Revisi 1 jam selesai. Tentu saja kalau dia persyaratannya dan itunya udah benar ya itu. Terus berikutnya amanah. Amanah ya Pak ya. Amanah ya. Amanah itu ya itu tadi jujur. Kita memang amanah ini, amanah dari rakyat kan. Nah, ini benar-benar harus kita jaga. Itu. Terus kolaboratif itu ya kita kerjasama dengan semua, bukan hanya internal, tapi dengan pihak luar. Ya itu. Itu jadi ya PACA itu. PACAK. Pak, itu ini kan semuanya menerapkan tentang zona integritas segala macam, tentang begitu masifnya lembaga-lembaga negara itu, badan-badan negara kemudian mengubah mengedepankan itu seperti itu.
Kalau boleh tahu, celahnya di malprakteknya di Dirjen Perbendaharaan itu biasanya seperti apa? Misalnya zaman dulu ya, istilah kata biasanya. Kalau zaman dulu mungkin ini antara lain kan belum didukung dengan sistem, artinya kerjaan sangat manual, akhirnya banyak meja yang harus dilalui, gitu kan. Yang namanya birokrat semakin banyak, artinya tahap-tahapan semakin banyak, yaitu kemungkinan celah-celah itu yang salah digunakan. Gitu. Tapi dengan dibangunnya sistem terintegrasi, ya celah-celah itu udah nggak ada. Malah sekarang kita one stop service. Kalau ada satker yang datang kita menyelesaikan, langsung tahu dia di saat itu juga apakah akan diselesaikan, artinya cair, atau kita tolak karena persyaratan kurang lengkap. Nah, dan semuanya juga sudah dicek by system apakah ada pagunya dalam dipanya kurang atau ada atau tidak ada. Kalau tidak ada langsung ketolak by system itu dan seterusnya. Karena sekarang sudah by system. Iya. Dan jadi celah-celah lama itu kemudian lewat modernisasi dan reformasi, kemudian diselenggarakan dengan sistem yang seperti itu tadi, ya Pak. Betul. Bahkan katanya online ya Pak ya sekarang. Iya, kita online. Dulu kan kita memang sebagian kan masih satker-satker masih datang ke KPPN. Walaupun kita di internal KPPN kan sudah one stop service, ya. Terus di Kanwil juga sama gitu pada saat revisi. Tapi dengan ada pandemi membawa berkah juga untuk kita mempercepat penggunaan IT. Ada terobosan-terobosan. Jadi terobosannya makin dipacu ya Pak ya. Dan memang sebenarnya kita sudah siap kan. Kita dulu ada aplikasi SaaS itu untuk menyelesaikan sampai dengan pembuatan SPM. Untuk ngantar ke KPPN itu dulu masih diantar dengan kurir atau bukan dengan kurir. Ya dengan kurir bisa atau petugasnya dengan menggunakan KIPS tentu saja kan. Terus di situ baru nanti dicek by system. Tapi artinya masih ada ketemu muka. Tapi dengan pandemi kan waktu itu dikhawatirkan nih. Pandemi makin meluas. Nah, kita ada terobosan. Itu memang udah siap. Sistemnya memang udah siap sebelum pandemi saat itu ya Pak. Kita udah dicoba di Jakarta 2 waktu itu. Artinya satker nggak perlu datang, cukup mengupload aja itu tagihannya, SPM-nya ke kita, nanti by system kita cek itu. Itu salah satu dampak dari pandemi ini yang baiknya buat kita yang mempercepat tadi main ya. Bukan berkah ya, dampak lah istilahnya. Karena salah pula jadi berkah. Gitu. Oke. Wah, Pak Sarwan, sekarang kita bicara kondisi kinian nih. Wilayah kerja di Bengkulu, kita ingin juga tahu angka-angka mungkin ya kalau kemajuannya angka-angka yang jadi prestasinya untuk di Bengkulu, atau mungkin ada hal atau isu-isu yang memang kerap terjadi di Bengkulu. Sebenarnya sih hal yang umum dulu Pak, serapannya itu seperti apa Pak di Bengkulu? Serapan itu ya kalau kita normal, dalam kondisi normal itu harusnya 40% minimal. 40%. Normal nih. Bulan Juni ini pandemi, ya? Akhir Juni 40%. Tapi kan pandemi kan kita tahu dampaknya sangat masif, ya. Sehingga pemerintah kan mengeluarkan kebijakan namanya dulu PSBB ya. Jadi pembatasan kegiatan sosial berskala besar. Tahun 2021 kemarin PPKM kan sama pembatasan itu tadi kegiatan masyarakat juga kan itu. Nah, dengan dampaknya dibatasin, ekonomi pasti terpengaruh kan. Nah, yang tadinya mungkin dia pergi ke pabrik atau dia membuat apa, sehingga mungkin ada juga kegiatan jual beli, kan berkurang. Nah, harusnya APBN ini serapannya lebih tinggi supaya apa? Karena hanya APBN dan APBD yang punya daya beli yang jelas gitu loh. Sementara pasti, kan, masyarakat kita kan masih ya tadi terdampak tadi kan itu. Gitu. Nah, untuk sekarang ini memang Bengkulu masih sangat rendah sih menurut saya. Ini udah saya gaungkan berulang kali bahwasanya minimal 50% gitu kan. Walaupun target 40% tadi ya. Tapi saat ini masih sangat ini masih di bawah 40% ini. Nah, ini nanti saya harapkan teman-teman selalu berkolaborasi dengan teman-teman di mana? Di Satker dan pemerintah daerah supaya segera untuk merealisasikan, ini masih ada waktu 3 hari ya. Nah, ini mudah-mudahan aja tagih-tagihan yang ada tuh segera dimajukan. Sekarang baru 35,82% nih sampai hari ini. Bulan Juni ya Pak ya? Itu. Akhir Juni. Dan yang paling rendah itu belanja modalnya nih. Modalnya baru sekitar 17% atau 151,1 miliar dari pagu.
855,4 miliar atau ya. Nah, itu datanya. Ya itu. Nanti datanya bisa dibaca. Baik. Nah, yang menyedihkan juga ini. Apa tuh Pak yang menyedihkan itu? Data fisiknya nih. Oh, fisiknya. Data fisiknya sampai sekarang masih lamban nih, baru 14,19%. 14,19%. Atau 132,3 miliar dari Pagu, 932,7 miliar. 932 miliar, tapi baru terserap 132 atau 14,19%. 14,19%. Menyedihkan nih kata Pak Syarwan. Menyedihkan. Idealnya Pak? Idealnya ya harusnya sudah 40%-an ini. Karena apa? Pemerintah sudah menyerahkan ya di bulan November kita serahkan dokumen anggarannya supaya nanti biar bisa dieksekusi di bulan Desember sehingga di Januari kan sudah berkontrak minimal, artinya di Februari dan seterusnya sudah ada penyerapan. Sekali lagi penyerapan ini kan membuat ekonomi kita bergerak karena ada perputaran uang. Betul. Ada pergerakan ekonomi jadinya gitu. Nah ini saya berharap sekali teman-teman di Pemda untuk yaitu mempercepat penyerapan hak fisik ini tentu saja sesuai aturan ya. Jangan cepat aja. Jangan gitu. lancar aja. Jangan gitu. lancar aja, betul. Jangan lancar aja. Oke, Pak. Dana desa ini juga masuk kan? Iya. Ini bagaimana Pak? Dana desa sampai saat ini baru 48,2% atau 486,4 miliar dari Pagu 1 triliun lebih. Oke. Ya, harusnya sudah lebih dari 60 harusnya menurut saya. Kenapa? Karena tahap pertama itu ya, dana desa ini 40%-nya itu nanti digunakan untuk BLT. Terus ada lagi 40% di tahap pertama. Dan setelah dikurangi BLT tentunya kan. Artinya 40% kalau diambil dari 40 sekitar 30% ya. Tapi ini kan udah bulan 6 nih. Nah, harusnya ya harapan saya sekitar itu. Nah, 50 atau 60% lah 50 atau 60%. Kenapa? Karena tadi kita pandemi, ekonomi kita terhambat nih karena ada APBN. Nah, ini APBN yang bisa digunakan oleh masyarakat ya. Karena pemerintah dengan dana desa ini untuk masyarakat kita yang sangat terdampak dan miskin ya, kurang mampu, dikasih bantuan langsung tunai. Artinya yang tadinya dia nggak bisa makan mungkin dia dikasih kan. Atau tadinya mungkin usahanya gerak, dikasih juga bantuan supaya dia bisa gerak lagi dan seterusnya. Banyak sekali bantuan pemerintah di sini. Banyak ya. Ini misal dari bantuan sosial tunai. Terus PKH, keluarga harapan, ada lagi bantuan pangan non tunai. Pangan non tunai ya. Terus ada lagi KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ada lagi bantuan internet, ada lagi subsidi upah, terus ada lagi bantuan warung dan kaki lima, ada lagi bantuan produktif usaha UMKM, ada lagi bantuan minyak goreng. Terakhir kan minyak goreng nih ada. Kemarin tuh ada bantuan beras bulog, banyak sekali bantuan pemerintah. Pemerintah sangat care sebenarnya. Ya nanti data-datanya bisa ya saya itu sampaikan. Serapannya sendiri bagaimana Pak ini yang bantuan-bantuan ini? Bantuan-bantuan ini memang banyak sekali yang menyalurkannya. Nah ini kita biasanya nanti di setiap akhir bulan kita minta teman-teman yang menyalurkan ini membuat laporan ke kita supaya nanti kita bisa laporkan ke pimpinan itu. Baik. Itu karena banyak organisasi-organisasi yang menyalurkan, jadi nggak satu ya Pak ya seperti itu. Pak tentang penyaluran dana desa saat ini lagi gencar tentang zona integritas desa. Apa sebenarnya itu Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Atau enggak? Itu jadi desa itu ide saya. Nah, saya melihat di Bengkulu ini agak kurang cepat ini. Makanya saya mengajak coba deh mulai dari lapisan bawah deh supaya nanti yang di atasnya tergugah gitu. Jadi ide saya ini supaya apa? Supaya masyarakatnya mendukung penuh pemerintah desa itu. Kenapa? Dengan ZI ini pemerintah desa itu sudah berkomitmen, malah dilaunchingkan. Kami dalam mengelola dana desa ini bebas dari korupsi. Nah, dan kami adalah birokrat bersih dan melayani itu. Nah, kalau sudah bikin statement ini rakyat akan percaya kan itu. Dan mudah-mudahan nanti dana desa ini betul-betul digunakan yang tadi setiap rupiah kita pastikan memang untuk rakyatnya itu. Nah, di Bengkulu ini sudah dua ya Pak ya. Pertama di Muko-Muko. Di desa Lubuk Sanai. Nah, itu. Yang kedua ada di Curup. Kemarin desa Suban Ayam. Ya, Suban Ayam. Ya. Nah, di sini saya berharap setiap kabupaten nanti minimal satu desa sebagai trigger lah untuk yang lainnya. Ya, dengan demikian ya harapan kami dana desa ini betul-betul nanti bisa membangkitkan ekonomi desa. Kenapa? Karena pertama dia terbuka, kedua sudah komit tidak akan pernah dikorupsi gitu. Nah, ya saya yakin deh kalau memang semuanya dikelola dengan baik dengan dukungan masyarakatnya,
saya yakin ekonomi desa itu akan cepat tumbuh. Gitu. ZI Desa, ZI Zona Desa, Integritas Desa. Itu yang saat ini sedang pemimpin dan jajarannya berkomitmen untuk tadi ya wilayahnya bebas dari korupsi dan birokratnya itu bersih dan melayani. Baik. Siap. Mohon dukungan semuanya, mohon diberitakan supaya menjadi motivasi semuanya untuk segera melakukan ZI Desa. Nah, kami juga sekarang dalam proses ya penilaian. Walaupun kami tadi sudah ceritakan di awal sebelum kita wawancara ini, bahwasanya kami mulai dari 2007 kan sudah reformasi total itu ya. Tadi saya ceritakan bagaimana kami merubah mindset dan pekerjaan kita yang kita lakukan dengan baik. Dari dalam itu ya Pak ya. Mungkin itu ya. Sekali lagi tolong digemakan ZI Desa ini. Semoga ZI Desa ini bisa terimplementasi di seluruh desa di Bengkulu dan pada akhirnya saya yakin masyarakat desanya akan makmur dan sejahtera. Itu baik. Itu tadi tentang dana desa ya Pak ya. Berarti desa. Juga serapannya juga nggak oke. Memang kalau yang info terbaru, data terbaru memang juga pertumbuhan ekonomi di Bengkulu ini juga di bawah pertumbuhan nasional. Ya Pak ya. Kemarin kalau salah 3,3% ya. Lalu masih di bawah, sementara nasional kalau salah 5 lebih itu. 5 lebih. Itu tadi seperti Pak Kakanwil bilang, harusnya APBN ini juga bisa digunakan untuk memacu tadi jadi APBD tadi. Jadi kalau serapannya bagus ya pasti berbanding lurus lah dengan pertumbuhan ekonomi, terus daya beli masyarakat ya, geliatnya itu juga baik. Pak, apa nih hal-hal yang ingin disampaikan pada semuanya ya, stakeholder lah ya. Karena fungsinya kolaboratif tadi itu ya. Pertama, mari kita lakukan tugas kita masing-masing dengan sebaik mungkin. Lakukan penyerapan sesuai ketentuan dan rencanakan dengan sebaik-baiknya. Itu himbauan saya. Ya. Kenapa sebaik-baiknya? Karena kita harus betul-betul bisa memanage kas kita, ya. Apalagi di zaman pandemi ini. Itu. Nah, kalau memang ada hambatan-hambatan, kita siap terbuka ya untuk berkolaborasi. Mari kita selesaikan secara bersama-sama. Ini sebagai input tambahan di Bengkulu ini juga pemerintah bukan hanya tadi ada Dakfisik Dana Desa, tapi pemerintah juga menyiapkan modal kerja namanya KUR, kredit usaha rakyat. Nah di Bengkulu ini lumayan bagus ya, tapi saya masih berharap lebih tinggi lagi. Tahun lalu kita bisa nyerap 3,5 triliun. Ya. Dari Pagu sekitar 270-an triliun lebih, masih kecil artinya kan, 3,5 triliun. Nah, tunggu, 3,5 triliun dari Pagu 200. Pagu nasional. Oh, Pagu nasional ya. Tapi kalau dibagi 3/4 kan berapa? Iya betul. Ya? Saya kira tadi Pagu Bengkulu. Terus itu. Terus kalau dibanding tahun lalu memang bagus. Tahun lalu sekitar 2,3. Ya, tahun 2020. 2021 kan 3,5. Naiknya 1,5. Tapi kalau dibandingkan Pagu kan kecil tuh. Iya kecil. Terus di tahun ini kan pemerintah menyiapkan 373 triliun. Nah sampai dengan hari ini baru 2 triliun lebih. Baru 1%-an, nggak sampai 1%. Kan sayang kalau 373 dibagi 3/4 kan 10, baru 340 triliun. Taruhlah kita ambil 7 kayak gitu kan. Ya ini baru 2, masih waktu 6 bulan. Nih saya ngajak semuanya, ayo manfaatkan KUR ini untuk membangun ekonomi Bengkulu. Mari Pak, biasanya ini lebih pada tugas kawan-kawan di perbankan atau kawan-kawan di Pemda Pak untuk ini? Ini kolaborasi harusnya. Jadi walaupun di Pemda ada dinas UMKM, ada juga dinas kelautan perikanan, ya mungkin ada masyarakat binaan, ada lagi dinas perdagangan, pasti juga punya masyarakat binaan, ada dinas pertanian, kan mungkin banyak petani yang butuh juga. Mari ayo kita kolaborasi. Itu. Perbankan juga, saya berharap lebih terbuka dengan informasi-informasi ini harus disampaikan kepada masyarakat. Berapa sih bunga sebenarnya? Bagaimana cara ngurusnya yang sangat mudah? Ya. Bunga 6% kok. Kan murah itu. Dan terus untuk menjadi atau mendapatkan KUR kan mudah juga. Cukup ada KTP dengan NIK-nya. Terus berusaha 6 bulan. Nah udah. Nanti baru dinilai oleh teman-teman ya. Bagaimana kemampuannya untuk mengembalikan dan seterusnya. Ini menarik Pak tentang KUR ini. Bagaimana serapannya sangat rendah, sementara geliat sebenarnya UMKM di Bengkulu ini ya lumayan baik. Jadi ada kesempatan. Harusnya. Tapi bagaimana kita bisa mengejar kesempatan tadi itu ya Pak ya. Ini
karena memang ini lebih ke kolaborasi. Ini bagus untuk kita bahas pada pembahasan lanjutan ini, Pak. Ya, sebagai info aja, besok hari Rabu saya akan ke UNIP untuk mengenalkan KUR ini kepada mahasiswa yang mungkin baru wisuda kan. Iya. Ya diharapkan mahasiswa ini jangan berharap jadi PNS saja. Betul. Jadilah pengusaha-pengusaha muda gitu loh. Baik. Itu harapannya. Baik. Pak Syarwan, saya dengar Bapak ini selain sebagai Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bengkulu juga Kepala Koordinator ya Pak ya? Perwakilan. Koordinator Perwakilan Dirjen Kementerian Keuangan Wilayah Bengkulu. Ya. Jadi waktunya saya rasa sangat padat. Karena itu saya nggak berani wawancara Bapak lama-lama. Jadi itu, dan saya ucapkan terima kasih. Kami sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Kepala Kantor Wilayah juga Koordinator Perwakilan Kementerian Keuangan di sini. Jadi terima kasih Pak Syarwan, apresiasinya. Kami juga harapkan Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Bengkulu semakin jaya. Oke, sebagai tambahan memang betul saya sebagai kepala perwakilan di sini ada kami Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ada Direktorat Jenderal Pajak diwakili oleh teman-teman kami di Kantor Pelayanan Pajak, ya. Kantor Pelayanan Pajak, ada lagi dari sisi Bea Cukai ada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, ada lagi KPKNL. KPKNL, ya, jadi ada 4. Ada 4 di sini. Dirjen Kementerian Keuangan ya Pak ya. Jangan khawatir kalau memang butuh informasi kita siap dan terbuka. Saya berharap ini Tribun kalau bisa setiap bulan datang kemari deh. Untuk membantu saya tadi memotret bagaimana pencairan, apa harapan kita supaya masyarakat tahu dan mudah-mudahan nantinya semuanya ya dapat menerima ini dengan baik gitu loh. Itu harapannya. Harapannya kan serapannya bagus kalau untuk konteks ini supaya ekonomi sini tumbuh gitu loh. Baik, terima kasih Pak Syarwan. Tribuners, itulah tadi perbincangan kita dengan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Bapak Syarwan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Betul ya Pak ya gelarnya? Terima kasih Tribuners atas perhatiannya. Saya Prawira Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.